Hanrui, Kamu di sini. Duduklah di sini. Tidak, aku baik-baik saja. Aku tidak di sini untuk makan. Mari kita putus. Putus? Sudah 5 tahun, King Hong tumbuh dari Studio Castle menjadi perusahaan global. Aku berubah dari hanya seorang mahasiswi biasa menjadi CEO miliarder. Tapi bagaimana denganmu, Guhang? Apa yang sudah kamu lakukan? Selama 5 tahun ini, tidak ada hasil, hanya menjalani hidup tanpa tujuan. Aku sudah merawat orang tuamu yang lumpuh. Agar kamu bisa fokus pada startup MU, tanpa ada kekhawatiran yang menghambatmu. Kakak, itu bukan alasan. Ada 1 juta di kartu ini, anggap saja ini bayaranmu, karena sudah merawat orang tuaku selama 5 tahun ini. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Anna, kenapa rasanya aku baru saja kehilangan sesuatu yang sangat penting? Henrui. Akhirnya kamu punya nyali untuk mencampakkan pecundang. Seperti itu. Hanya seseorang dari keluarga sepertiku, dengan uang sungguhan, yang pantas berada di sisimu. Ayo kita makan malam di tempat mewah. Makanan jalanan seperti ini, Anyangtuk, kalangan bawah. Aigreko. Yadi Zemua. Pengabdian diam-diamku selama 5 tahun ini tidak berarti apa-apa bagimu? Apa ini? Rubah putih? Aku pasti terlalu banyak minum. Sekarang aku bahkan melihat ilusi. Hey, NAK. Apakah aku terlihat lebih seperti manusia? Hey, NAK. Apakah aku terlihat lebih seperti manusia? Atau roh bagimu? Jujur, kamu tidak terlihat seperti orang biasa, dan kamu jelas bukan semacam roh. Kamu lebih seperti kulit putih, wajah cantik, lekuk tubuh memukau, pinggang ramping, kaki jenjang, cerdas dan kuat, benar-benar wanita perkasa. Dan seumur hidupmu, kamu hanya akan mencintaiku dan tidak ada orang lain. Kamu akan melakukan apapun yang kukatakan. Merawatku dengan segala cara, dan kamu tidak akan pernah menikah dengan siapapun kecuali aku. Kecantikan nomor 1. Dei Zeluru Negeri. Ratu kecantikan. Kamu baru saja memberiku begitu banyak peran berbeda sekaligus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membalas semua ini? Lepakan saja. Kurasa aku akan tetap bersamamu seumur hidupku. Kamu akan tetap bersamaku? Zial, apa yang terjadi semalam? Aku benar-benar pingsan. Kenapa aku punya ingatan tentang wanita aneh? Merasa tidak enak badannya? Kamu benar-benar berlebihan semalam.
Ini, aku membuatkanmu. Air madu. Minumlah. Kamu akan merasa lebih baik. Siapa kamu? Aku sudah jadi gadismu sekarang. Mulai sekarang, aku pacar resmimu. Dan sebentar lagi, aku akan jadi istrimu yang resmi. Saat ini, aku pacar resmimu. Mulai sekarang, aku akan menjadi istrimu yang sah. Jangan coba-coba mundur. Cepat minum airmu. Lalu bersiap-siap. Sarapan sudah siap. Aku akan menunggumu di bawah. Ini bukan mimpi. Aku baru saja putus dengan Liu Hanrui. Dan sekarang entah bagaimana, aku berakhir dengan gadis cantik sebagai istriku. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Ayo makan. Sebelumnya, aku selalu yang di dapur. Sibuk untuk Liu Hanrui. Ini sebenarnya pertama kalinya aku sarapan yang dibuat oleh pacarku. Makanlah. Setelah selesai, kita akan pergi mengurus surat nikah. Surat nikah? Ya, tadi malam, saat ITU, kamu berjanji padaku. Kamu tidak berpikir untuk mundur, kan? Terserah kamu saja. Bukankah seharusnya kamu memanggilku dengan sebutan lain sekarang? Sayang. Pinter, tunggu di sini. Aku mau ke toilet. Kenapa aku terus bertemu denganmu di mana-mana? Kamu selalu muncul di mana-mana. Kalian. Jangan bilang, kamu benar-benar berpikir, berpegangan pada Hanrui, akan membuatnya kembali padamu? Gu Heng, meskipun kamu mengejarnya, sampai ke kantor urusan sipil, itu tidak berguna. Kita berdua, sudah benar-benar berakhir. Hadapi kenyataan, kamu dan Hanrui, bahkan tidak, Silivel, Hanrui tidak akan pernah kembali padamu. Jangan salah paham, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Aku hanya di sini. Jangan salah paham. Sama sekali tidak ada apa-apa. Aku hanya di sini untuk satu hal sederhana. Untuk menikah, itu saja. Guang, apa gunanya membohongi dirimu sendiri? Menikah? Senggu, dengan keadaanmu yang sekarang, bangkrut dan tidak punya apa-apa, wanita mana yang mau bersamamu? Aku tahu, bukankah aku baru saja mencampakkanmu? Tentu saja kamu merasa sedikit sedih, tapi kamu tetap harus menghadapi kenyataan, tahu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Apapun yang terjadi sebelumnya, mari kita biarkan berlalu. Kita akan menempuh jalan masing-masing. Tanpa dendam. Baiklah, cukup sudah. Kamu bisa menipu orang lain. Tapi jangan menipu dirimu sendiri juga. Jika kamu benar-benar tidak bisa sadar, mungkin aku harus menyiramkan segelas air ke wajahmu, untuk membangunkanmu. Bagaimana? Liu Hanrui. Bisakah kamu mengendalikan anjing liar yang berkeliaran di sekitarmu itu? Ini bukan tempat di mana dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jaga bicaramu, orang sepertimu. Kamu benar-benar berpikir bisa bicara padaku seperti itu? Gu Heng, Tuan Qin mungkin sedikit belak-belakan, tapi dia tidak salah. Jangan berpikir bahwa bertingkah gila di sini akan membuatku berubah pikiran. Jadi, kamu percaya sekarang? Kamu benar-benar menikah? Hai. Kamu benar-benar habis-habisan membuat surat nikah palsu, dan itu terlihat cukup nyata. Apa yang kamu lakukan? Hidup di dunia fantasi? Kamu pikir wanita secantik itu benar-benar mau dengan pecundang sepertimu? Sebaiknya kamu simpan surat nikah itu sebelum kamu mempermalukan dirimu sendiri. Le bijou. Sayang, Sayang. sayang. Apa kamu baru saja? Ini. Mantan pacarku. Oh, mantan. Ya, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Karena sudah meninggalkan Guhang. Pria hebat seperti itu untukku. Kalian berdua. Dia suamiku sekarang. Aku istrinya. Disahkan oleh negara. Disetujui oleh hukum. Ada masalah dengan itu? Apaku sudah gila? Wanita secantik dirimu, kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau inginkan. Kenapa berpegang pada pecundang seperti itu? Pria yang tidak kuinginkan.
Kau perlakukan seperti harta karun. Jujur, aku agak kasihan padamu. Lihat dirimu, seperti kau belum pernah melihat dunia nyata. Apa kau mengerti? Gu Hang adalah orang yang terpilih. Keberuntungan selalu berpihak padanya. Siapapun yang dekat dengannya, mendapatkan keuntungan tak terbatas. Kupasti sudah gila. Sekarang kau bahkan membahas sesuatu yang tidak jelas seperti keberuntungan, sesuatu yang tidak jelas seperti keberuntungan. Kau tidak bisa melihatnya dengan mata biasa. Jadi wajar jika kau tidak mengerti. Karena kau sangat berbakat, kenapa kau tidak memeriksa APA takdirku? Kau dikutuk dengan nasib buruk. Masalah menjekutamu kemana-mana. Seluruh hidupmu ditakdirkan untuk gagal, selalu bangkrut dan sengsara. Apa kau mencoba membuatku tertawa, bangkrut dan sengsara? Kau benar-benar berani mengatakan itu? Apa kau tahu siapa dia? Dia membangun grup King Hong dari nol, berbasis di Unma, 10 besar dalam bisnis, bernilai miliaran. Bangkrut dan sengsara, kata-kata itu lebih cocok untuk Gu Hang, pecundang itu. Jauh lebih baik, tidak ada hubungannya denganku. Itu karena sebelumnya, kau dekat dengan Gu Hang, dilindungi oleh keberuntungannya, jadi semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Uang mengalir begitu saja. Tapi sekarang, kau sudah memutuskan semua hubungan dengan Gu Hang. Keberuntungan itu hilang, dan karma akan datang padamu. Bagaimana bisa ada guntur di siang bolong? Mungkinkah ini semacam karma? Han Rui, jangan biarkan pikiranmu melayang. Itu hanya kebetulan. Itu saja. Omong kosong apa itu? Yang terpilih, lihat Gu Hang. Dia sangat bangkrut. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang beruntung? Ya, benar. Jika dia benar-benar memiliki takdir yang hebat, dia tidak akan menjadi pecundang seperti itu. Yang dia lakukan hanyalah menumpang hidup dari orang lain tanpa malu. Liu Han Rui, Kamu harus bertindak dan berbicara dengan hati nurani yang bersih. aku mengorbankan karirku. Semua untuk membantumu, untuk merawat orang tuamu. Jangan gunakan orang tuaku sebagai alasan. Kamu melakukan semua itu karena kamu menginginkannya, bukan berarti aku menodongkan pistol ke kepalamu dan memaksamu. Jadi kamu merawat beberapa orang tua selama beberapa tahun. Memangnya kenapa? Apa? Kamu pikir itu berarti kamu bisa menumpang hidup dari keluarga Liu selamanya? Hanya hidup dari kami seperti parasit? Kamu pecundang tak berguna tanpa ambisi. Aku pasti buta pernah menyukaimu. Biarkan aku memberimu nasihat. Jaga bicaramu. Siapa yang kamu lontarkan pada Gu Hang hanya akan membuat balasan menghantammu lebih keras dan cepat. Oh, aku menghinanya sekarang. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Guang, kamu hanyalah pecundang tak berguna. Sampah tak berguna. Pria menyedihkan yang hidup dari wanita. Pria tampan yang tidak pantas dilirik. Sampah paling rendah. Tetaplah di lubang kotor kecilmu itu, dan membusuklah. Jadi mana balasan yang terus kamu bicarakan itu? Mana? Masih terjebak di rahim atau bagaimana? Jangan khawatir, itu akan datang sebentar lagi. Nona Liu. Ada APA? Nona Liu, syukurlah aku menemukanmu. Kita punya masalah besar. Grup King Hong kita sedang dalam masalah serius. Tidak mungkin, kita benar-benar dalam masalah? Apa aku benar-benar orang terpilih atau semacamnya? Yah, siapa menabur angin, dia menuai badai. Karma itu. Ini dia. Berhentilah bersukacita atas ini. Daripada membentakku, mungkin kau harusnya khawatirkan grup King Hong MU yang berharga itu. Siapa tahu, mungkin akan segera tutup. Cepat beritahu kami apa yang terjadi. Gudang perusahaan terbakar secara tidak sengaja. Orang-orang kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, tapi api terlalu besar. Kerugiannya sangat besar. Berapa banyak kerugiannya, tepatnya? Kami sudah melakukan perkiraan kasar, dan sepertinya kami kehilangan barang senilai 1 miliar rupiah. Birapal? 1 miliar. Apa gunanya kau di sini? Kau bahkan tidak bisa menjaga gudang. 1 miliar. Serius? Bahkan jika kami mencincangmu, kau tidak akan bisa membayarnya kembali. 1 miliar dolar, hilang begitu saja. 1 miliar dolar. Kalau itu semua uang tunai, bukankah kau bisa menumpuknya jadi gunung kecil? Ya, Guang, Jean Gonson Bon. Grup Kinsho. Tidak seperti pecundang bangkrut. Sepertimu. Hanya 1 miliar kan? Grup King Hong besar. Kita bisa menanggungnya. Liu Han Rui, kau terlalu optimis. Siapa yang memberitahumu? Maksudmu apa? Sudah kubilang sejak lama, Gu Hang itu lahir di bawah bintang keberuntungan, dan dia membawa keberuntungan bagi semua orang di sekitarnya. Berapa banyak yang sudah kau ambil darinya sebelumnya? Sekarang, kau harus mengembalikan semuanya dengan bunga. Aku tidak pernah mengambil apapun darinya.
Semua yang kucapai hari ini adalah karena kerja keras siang dan malamku sendiri. Kau benar-benar tidak punya kesadaran diri, ya? Biar ku jelaskan, jika kau meninggalkan Guheng, kau akan kehilangan segalanya. Jatuh dari kemuliaan, berakhir bangkrut, tanpa sisa apa-apa. Tapi belum terlambat untuk memperbaiki keadaan. Jika kau benar-benar menyesal, masih ada jalan keluar. Liu Hanrui, Kita sudah saling kenal cukup lama, aku tidak ingin melihatmu jatuh terpuruk, bagaimana kalau begini? Minta maaf. dan aku akan mencoba membantumu. Kau berharap aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus meminta maaf pada pecundang sepertimu? Bahkan sekarang, kau masih tidak merasa. Telah melakukan kesalahan? Aku tidak salah. Kaulah pria tidak berguna itu yang tidak pantas untukku. Hanrui, tenanglah, apapun yang kau lakukan, jangan biarkan mereka menyeretmu ke dalam ini. Kebakaran gudang itu, jelas hanya kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya keberuntungan itu. Guang, Biarku Lascan, Kau jelas bukan. Oran Pilian, Jika grup King Hong mendapat kabar buruk lagi, aku akan berlutut. Dan Meranka Keluar dari sini. Nona Liu. Gawa, Nona Liu. Selamat, Tuan Qin. Sepertinya keinginanmu akan segera terwujud. Ada apa sekarang? Jean-Gan Bertel-Tele, Katakan saja, cepat. Ada dua hal. 3 pemegang saham terbesar grup. Semuanya menarik investasi mereka. Mereka membuang saham mereka. Harga saham perusahaan baru saja dipotong setengah. Itu tidak mungkin. Nilai pasar grup King Hong mencapai miliaran rupiah. Jika harga saham dipotong setengah, itu seperti 50 miliar rupiah menguap dalam semalam. Sial. Apakah keberuntunganku benar-benar memiliki dampak sebesar itu? Sayang, kamu meremehkannya. Jika 3 pemegang saham utama semuanya menarik diri, investor kecil juga akan ikut menjual. Tidak akan lama lagi, grup King Hong akan dihapus dari daftar. Dan, itu baru kabar buruk yang pertama. Ada yang kedua akan datang. Apa yang kedua? Produk unggulan perusahaan terungkap memiliki banyak cacat. Reputasi grup baru saja mencapai titik terendah. Semua distributor menuntut kompensasi atas pelanggaran kontrak. Berapa tepatnya? Berapa yang harus kita bayar? Setidaknya 1,5 miliar rupiah. Barang rusak senilai 1 miliar rupiah. Harga saham dipotong setengah. Ditambah 1,5 miliar rupiah lagi untuk denda. Apakah grup yang kubangun dari nol benar-benar akan bangkrut dan dilikuidasi? Henrui, Tenangla, Nona Liu, tunggu dulu. Benar, Nona Liu. Semua orang di perusahaan sedang jelas sekarang. Kami semua mengandalkan Anda. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Grup Kinshong benar-benar terkepung. Tidak ada jalan keluar. Mungkin ini memang karma yang kembali menghantui kita. Henrui, sadarlah. Guang Ganyala, Orang rendahan dari bawah. Apako benar-benar percaya. Omong kosong karma itu, Tapi grup King Hong grup Kinshong, Semua Mazala Yang kita hadapi. pada akhirnya bermuara pada satu hal. Yuang, Jika kita punya cukup uang, setiap masalah akan terselesaikan dalam waktu singkat. Jangan lupakan. Siapa aku? Team Corporation. Tuan Mudakin. Dia adalah pewaris Qin Corporation. Mereka memiliki bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kaya, dan memiliki ratusan miliar aset likuid di ujung jari mereka. Jika Tuan Qin turun tangan, grup Kinshong akan langsung terselamatkan. 3 menit. Dalam 3 menit, 10 miliar akan ditransfer. langsung ke rekening grup King Hong. Itu lebih dari cukup bagimu. Un tuc Menangani Krisi à Papin. Terima kasih. Kenapa Koberterima Kazi Padaku? Ingat saja, hanya seseorang dari keluarga elit sepertiku yang merupakan dukungan sejatimu, jauh lebih baik daripada Pekindang Miskin. Shin, izinkan aku mengingatkanmu. Kau akan melawan Guhang, yang disebut-sebut sebagai yang terpilih. Kuket, berhentilah menyebut-nyebut yang terpilih. Kominka Menakuti Oranla. Tapi kau tidak menakutiku. Guang, Apa kau berani bertaruh denganku? Apa yang ingin kau pertaruhkan? Mari kita bertaruh pada takdir. Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa yang disebut-sebut sebagai yang terpilih ini Tuan, apakah pendeta tahu muda ini benar-benar bisa diandalkan? Apa yang kau katakan? Tentu saja dia bisa diandalkan. Pendeta tahu ini adalah murid dari Petapa Langit. Petapa Langit. Itu adalah orang yang tak tertandingi dalam bidang studi keberuntungan. Master Langit wanita pertama.
yang legendaris dari Daxia. Benar sekali. Kali ini, aku benar-benar mempertaruhkan reputasiku. Ditambah lagi, aku menawarkan hadiah 3 miliar rupiah. Barulah aku berhasil mengundangnya. Untuk memasang formasi pengumpul keberuntungan. Untuk keluarga Qin kita. Untuk menarik keberuntungan langit dan bumi. Berkat, yang mulia langit. Upacaranya sudah selesai. Sudah selesai, pendeta tahu. Aku telah menggunakan tablet leluhur keluarga Qin sebagai media, memasang formasi pengumpul keberuntungan. Untuk mengumpulkan keberuntungan langit dan bumi. Dengan formasi ini, keluarga Qin akan menikmati kekayaan kemikmiran selama 100 tahun. Terima kasih, pendeta tahu. Bolehkah aku bertanya? Apakah ada hal yang perlu kita perhatikan dengan ini? Dengan berkat langit, tidak ada pantangan. Aku pribadi yang mengatur formasi ini. Ini harmonis dan tanpa celah. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kekulai, kalian bertemu dengan orang terpilih. Orang terpilih? Seseorang yang diberkati oleh langit dan bumi. Yang setiap tindakannya selalu berhasil. Jika keluarga Qin menentangnya, bahkan dengan formasi ini, bencana pasti akan menimpa kalian. Jadi bagaimana kita? Mention Alinea? Jangan khawatir, orang terpilih sangat langka. Hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Keluarga kalian tidak akan. Hanya bertaruh pada keberuntungan. Aku ingin semua orang tahu. Yang Disbu. Yang terpilih, ini hanyalah lelucon. Bertaruh pada keberuntungan? Kau Hila, apa kau sadar? Konsekuensi apa yang bisa terjadi? Konsekuensi apa yang bisa terjadi? Yang disebut anak keberuntungan. Seharusnya menjadi pusat keberuntungan alam semesta. Jika kau bertaruh keberuntunganmu melawannya, kau akan menghadapi akibat yang sangat mengerikan. Bukan hanya kau yang akan hancur, bahkan seluruh keluarga Qin di belakangmu akan berada dalam masalah besar. Berkali-kali, selalu saja kalimat yang sama. Aku sudah terlalu sering mendengarnya, telingaku mati rasa. Guhang, katakan saja, kau ikut atau tidak? Jika dia benar-benar bertaruh, dia akan terbongkar. Tentu saja dia takut. Kalian berdua hanyalah sepasang penipu. Tak heran kalian terjebak di bawah. Guhang Memekerken, pernah berkencan dengan orang sepertimu, saja membuatku muak. Kita sama-sama pria, mari langsung ke intinya. Jika kau terlalu takut untuk bertaruh, akui saja. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Tapi apapun yang terjadi, kau bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh? Oh, aku sangat takut. Aku benar-benar gemetar di sini. Guhang, jangan bilang kau benar-benar percaya. Kau adalah yang terpilih. Sungguh, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Aku sudah selesai membuang waktu dengan kalian semua. Jadi, bagaimana kau ingin melakukannya? Ada rumah judi batu, tidak jauh dari sini. Mereka baru saja mendatangkan giok mentah batch baru. Mari kita bertaruh. Siapa yang bisa memotong batu yang lebih baik? Judi batu, langka bagus, Tuan Qin. Itu pasti cara terbaik. Jika dia tidak bisa mendapatkan batu yang bagus, Mari kita lihat apakah dia masih berani. menyombongkan diri sebagai yang terpilih. Saran Tuan Qin sangat adil. Guhang, jangan berani beraninya kau mundur sekarang. Selamat datang, Bapak Qin. Apakah Anda sudah mengguru apa yang saya minta? Bagaimana persiapan berjalan? Jangan khawatir, Bapak Qin. Semuanya sudah diatur. Seperti yang Anda instruksikan, saya sudah menyiapkan sejumlah batu rongsokan. Saya selipkan satu buah batu berkualitas tinggi. Ada tanda khusus di atasnya. Anda dijamin akan menang. Bagus sekali. Asalkan Bapak Qin senang. Tapi sejujurnya, siapa yang berani bertaruh melawan Bapak Qin? Orang itu? Dia pikir dia bisa berjudi batu dengan Anda? Kalian tidak mengerti. Guhang menyebut dirinya yang terpilih. Dia mengklaim alam semesta berpihak padanya. Judi batu, itu di bawah levelnya. Ibu Liu, jangan bercanda. Kalau sampah seperti itu disebut yang terpilih, berarti saya ini bapak takdir. Hahaha. Tertawalah sepuasnya. Menghinanya. Kalian akan menerima akibatnya. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Guhang. Apa kau siap? Hari ini, aku akan memastikan, yang terpilih, ini, dipermalukan habis-habisan. Mari kita lihat warna aslimu. Qin Lai, serius, kau terlalu banyak bicara. Aku diizini untuk berjudi batu. Bukan berdebat denganmu, mari kita mulai. Karena kau sangat ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Semuanya, silakan ikuti saya. Hachi. Aku lupa. Oran semiskimu. Mungkin belum pernah menginjakan kaki. Dit en passé mewa arena judi batu permataini.
Siria Badamenta di sini. Harganya puluhan ribu rupiah, hanya untuk satu. Bagaimana mungkin dia mampu bermain? Bahkan jika dia mempertaruhkan semua yang dia miliki, itu tidak akan cukup untuk bermain satu putaran pun. Di tempat seperti ini, Manager. Kenapa kamu tidak menjelaskan aturan mainnya? Kepada si Udikini, judi batu permata sebenarnya cukup sederhana. Ini semua tentang mata yang tajam dan sedikit keberuntungan. Pertama, kamu memilih batu mentah yang tepat, lalu kamu menyerahkannya. Kepada pematang profesional untuk membelanya, kamu mungkin saja menemukan giok berkualitas tinggi di dalamnya dan menjadi kaya mendadak, atau kamu mungkin pulang tanpa apa-apa. Dan kehilangan siap, senyang kamu masakan. Hahaha. Guang. Jangan khawatir, aku akan menanggung semua biaya. Un tuk judi batu permata hari ini. Mari kita lihat sendiri, orang terpilih macam apa kamu sebenarnya, dan barang bagus apa yang bisa kamu temukan. Jangan lupakan taruhanmu dengan Kin. Jika kamu tidak bisa menemukan sesuatu yang bagus, itu hanya membuktikan kamu bukan orang terpilih. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut padaku dan Han Rui, menundukkan kepala dan meminta maaf. Dan jika kalian kalah, Jika aku kalah, aku akan berlutut pada kalian berdua, menundukkan kepala dan meminta maaf juga. Tapi apakah kamu benar-benar punya kemampuan? Haha, cukup bicara. Siapa yang duluan? Biar kutunjukkan caranya. Sesuai perintahmu, aku sudah menyiapkan sekumpulan batu tak berharga. Dengan satu batu berkualitas tinggi, tercampur di dalamnya, itu ditandai dengan cara khusus. Kamu dijamin menang. Ini dia. Permukaan batu mentah ini sangat halus. Bahkan ada garis tipis yang membentang di tengahnya. Ini pasti akan menunjukkan warna hijau. Ya, ini bukan hanya akan menunjukkan warna hijau. Batu yang Tuan Shin pilih pasti akan menghasilkan giok kualitas terbaik. Tentu saja. Manajer memilih sendiri yang ini. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Ini hijau zamrud yang cerah. Giok es kualitas terbaik. Haha, Tuan Qin, keberuntungan Anda sungguh luar biasa. tapi tunggu melawan Guhang. Keberuntungan Qin Lai seharusnya berada di titik terendah. Bahkan jika dia curang, di balik layar, tidak mungkin dia mendapatkan giok sesempurna ini. Jadi, itu yang terjadi. Keluarga Qin bekerja sangat keras untuk menyiapkan susunan keberuntungan mereka. Tapi Qin Lai, bocah manja itu, merusak segalanya. Keluarga Qin akan menghadapi banyak masalah. Selamat Tuan Qin. Zamrud es kualitas terbaik ini bisa dibuat menjadi gelang. Harganya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah? Guhang, kau lihat itu? Itulah kemampuanku. Aku hanya asal memilih batu mentah, dan harganya 3 juta rupiah. Cemburu ya? Itu lebih banyak uang daripada yang akan kau hasilkan seumur hidupmu. Sekarang giliranmu, kau yang disebut, yang terpilih. Sayang, jujur saja, aku tidak tahu bagaimana memilihnya. Sayang, perkiala pada instingmu. Kau orang pilihan ingat, kau tidak akan salah. Baiklah, aku akan pilih yang ini. Kau yakin? Batu ini sangat kasar. Ini benar-benar sampah. Tidak mungkin ada giok di dalamnya. Ya, meskipun kau membayarku untuk mengambil sampah ini, aku tetap akan menolak. Ayolah, jangan buang-buang tenagamu. Pilih saja yang lain. Sayang, mungkin kita harus pilih yang lain. Sayang, percayalah pada dirimu sendiri. Aku mau yang ini. Kau yang bilang, jika tidak ada apa-apa dari ini, kau tanggung sendiri akibatnya. Baiklah, semuanya, minggir. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Dengan bahan seperti ini, jika kau menemukan giok di dalamnya, aku akan keluar dan ditabrak mobil. Dengan kemampuan seperti itu, kau benar-benar berpikir bisa bertaruh melawan Qin? Kau tidak sebanding. Aku beritahu kau, Guhang, kau pasti kalah. Sebaiknya kau mulai memilih papan lantai mana yang ingin kau gunakan untuk berlutut. Mereka bahkan belum selesai memotong batu itu. Bagaimana kau tahu? Tidak ada yang bagus di dalamnya? Kekuatan orang pilihan melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Masih keras kepala ya? Mereka sudah memotong lebih dari separuh sampah ini, dan bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau. Jika ini ternyata memiliki giok yang bagus, maka babi bisa terbang. Han Rui, jangan terburu-buru. Setelah batu itu selesai dipotong, para idiot ini akan diam.
dengan sendirinya. Qin, Nona Lu, ini botol kesayanganku. Mari kita minum dan saksikan tontonan konyol ini. Itulah yang namanya hidup. Hahaha. Un tu Kem Nangang Kita. Dan untuk kekalahan para pecundang. Perselang. Ada hijau. Ini hijau. Serius? Ini benar-benar hijau. Tidak mungkin. Batu rongsokan seperti ini, ternyata ada giok di dalamnya? Kurasa kalian semua benar-benar meremehkannya. Pasti kalian tidak menyangka kan? Ini semua hanya keberuntungan. Shi Jiqian. Aku butuh penjelasan. Tuan Qin, ini benar-benar hanya barang rongsokan. Secara teknis, bahkan batu rongsokan pun bisa memiliki giok, tapi kemungkinannya sangat kecil. Sudah kubilang, Gu Hang itu sangat beruntung. Sekecil apapun kemungkinannya, itu selalu berhasil untuknya. Tuan Qin, tenanglah, jangan lupa. Taruhan antara Anda dan Gu Hang adalah tentang siapa yang bisa menemukan potongan yang lebih baik. Gu Hang memang menemukan giok, tapi giok ini memiliki cacat serius. Dibandingkan dengan giok hijau es berkualitas tinggi milik Tuan Qin, ini tidak ada apa-apanya. Giok Tuan Qin bernilai 3 juta rupiah, tapi milik Gu Hang paling banyak, mungkin terjual 150.000 rupiah. Itu perbedaan, 20 kali lipat, dalam nilai pasar. Yuan, kau mengerti? 3 juta rupiah berbanding 150.000 rupiah. Kokala. Dan Kokala Tela. Berhentilah bermimpi. Kau jelas, bukan orang terpilih. Menurut taruhan, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Qin dan Nona Liu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat membungkuk. Berlututlah. Tundukkan kepalamu. Aku ika salah. Sayang, biarkan saja. Jangan terburu-buru. Giok ini. Jangan terburu-buru. Giok ini belum selesai. Gu Hang, omong kosong apa yang kau bicarakan? Batu mentahnya sudah dibuka. Gioknya ada di sini. Jangan bilang, kau berencana untuk menyangkalnya sekarang? Gu Hang, biarkan aku memberimu nasihat. Jangan bermain api. Tapi janji medan lekukin apa yang kau katakan. Berlutut dan minta maaf. Atau. Siapa yang berani? Ini Waileau. Semua orang di sini harus mengikuti aturan. Jika kau tidak mau berlutut, aku tidak keberatan meminta seseorang untuk membantumu. Gu Hang, Tuan Qin sudah memberimu jalan keluar. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Sudah kubilang. Giok di tanganku. Belum selesai. Apa yang kau lihat? Heni ala Kengkang Lua yang tidak berguna. Harta karun yang sebenarnya masih ada di dalamnya. Menyia-nyiakan sesuatu yang begitu berharga. ITU bernilai 150.000 rupiah. Gu Hang, kau kalah, dan sekarang kau mengamuk. Pria macam apa kau ini? Guang, kau tidak benar-benar berpikir melakukan aksi ini akan membuatmu lolos dari taruhan, kan? Buka matamu dan lihatlah baik-baik. Lihatlah baik-baik. Apa yang baru saja diungkapkan Gu Hang. Ya Tuhan. Warna itu. Kejernihan itu. Mungkinkah itu? Semoga para leluhur memberkati keluarga Qin. Semoga langit dan bumi melanjangi keluarga Qin. Petir menyambar di siang bolong. Tablet peringatan jatuh. Itu jelas bukan pertanda baik. Warnanya sempurna, permukaannya halus. Tidak ada cacat sedikit pun. Ini benar-benar giok jenis kaca hijau imperial. Giok jenis kaca hijau imperial. Jenis APA ini? Yang terbaik dari yang terbaik. Ini disebut Raja Giok. Bernilai sangat mahal. Menemukan giok jenis kaca hijau imperial adalah impian utama setiap penjudi batu. Berapa harga? Ini? 3 juta? Itu kira-kira sama dongong. Giok hijau terang es. Kelas atas milik Qin. Apa maksudmu 3 juta? Ini 3 miliar. Apa? 3 miliar? 3 miliar? Itu 1000 kali lebih mahal dari milik Qin. Dibandingkan dengan giok jenis kaca hijau imperial ini, milik Qin bahkan tidak layak disebut. Bukankah kau bilang, itu hanya sampah? Bagaimana bisa berubah menjadi giok jenis kaca hijau imperial? Tuan Qin, jangan salahkan aku. Itu benar-benar hanya sampah. Siapa sangka pria miskin ini akan seberuntung itu?
Pekindag. Hai, Tuan Muda Kin. Yangan Mara dan Kehil Anggan Kesabaran. Giok kelas atas yang kau inginkan. Sudah kami temukan. Sekarang, Jilerniu, sekarang giliranmu. Berlutut dan membungkuklah. Kurasa tempat ini terlihat cukup bagus. Seharusnya cukup nyaman, kan? Tuan Chin, Anda berasal dari keluarga terpandang. Dengan semua orang ini menonton, saya ragu Anda akan menarik kembali kata-kata Anda. Jangan khawatir. Saya tidak pernah menarik kembali kata-kata saya. Tapi, Taruhan ini belum selesai. Kita masih belum membuktikan. Anda benar-benar yang terpilih. Bukankah giok kekaisaran? Jenis kaca ini sudah cukup? Giok ini diambil dari tumpukan batu yang tidak berharga. Ini adalah keajaiban di seluruh aula judi ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa artinya satu potong giok kekaisaran jenis kaca? Jika Anda benar-benar yang terpilih, Anda seharusnya bisa menemukan lebih banyak harta karun. Tuan Chin benar. Yang terpilih sejati seharusnya menang lagi dan lagi. Jika Anda punya nyali, teruslah bertaruh pada batu. Saya tidak percaya. Anda bisa mengeluarkan hal baik lainnya. Saya benar-benar meremehkan. Betapa tidak tahu malunya kalian semua. Cukup bicara. Jika Anda ingin saya yakin, buktikan Dongontin d'Akanda. Chin Lai, belum terlambat untuk kembali. Anda dan Guhang bertaruh pada keberuntungan. Siap kali dia menang. Itu adalah pukulan telak bagi kekayaan keluarga Anda. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan keluarga Qin Anda hancur? Berhentilah. Berserama di sini. Keluarga Qin adalah salah satu keluarga teratas di negara ini. Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjatuhkan keluarga Qin? Bukan hanya keluarga Qin. Setiap orang yang berdiri. Melawan Yang. Kakek. Bersorak untuk keluarga Qin. Juga akan dilanda kemalangan. Tidak mungkin, hal-hal itu sesupernatural itu. Katakan saja apakah Anda berani terus bertaruh atau tidak. Jika kalian semua bersikeras menempuh jalan ini, saya akan memberikan apa yang kalian inginkan. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa banyak nasib buruk yang kalian dapatkan. Dia tidak mungkin bisa mengeluarkan sesuatu yang bagus lagi, kan? Tidak mungkin, hidup tidak semurah hati itu. Itu hanya tumpukan sampah. Jika dia berhasil mendapatkan giok kaca hijau kekaisaran dari sana, maka sejujurnya, itu seperti leluhurmu tersenyum padamu. CH. Aku tidak percaya. Tidak mungkin kau bisa melakukan keajaiban lagi. Baiklah, mari kita terus bertaruh kalau begitu. Aku akan memilih 3 ini. Kualitas ketiga batu ini bahkan lebih buruk dari yang terakhir. Guan. Kau benar-benar tidak punya mata untuk hal semacam ini. Chin Lai, aku memberimu peringatan terakhir. Belum terlambat untuk mundur. Jika kau benar-benar melanjutkan untuk membuka ketiga batu ini, tidak ada jalan kembali. Kau banyak bicara. Apakah kau mulai takut? Aku berjanji padamu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mundur. Lakukan. Mari kita buka sekarang. Kau menua apa yang kau tabur. Ini giok ungu. Ini bukan giok kaca hijau kekaisaran. Tapi ini masih salah satu varietas kaca paling langka. Ini bernilai 100 juta rupiah. Apa yang sedang terjadi di sini? Biru langit kualitas terbaik. Bernilai 180 juta rupiah. Tuan Kemarila Dara. Plakat itu berdarah. Itu pertanda buruk. Giok kaca hijau kekaisaran. Sepotong lagi giok kaca hijau kekaisaran. Tablet Arwah Hanker. Langit Runtu. Keluarga Kinku. Hancur. Kita seharusnya dilindungi oleh formasi pengumpul keberuntungan. Meskipun dengan formasi pengumpul keberuntungan yang melindungi kita, bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Tuan, apakah Anda ingat apa yang dikatakan Guruta kepada kita sebelumnya? Anda bilang itu salah satu keturunan keluarga Qin kita yang memprovokasi sang terpilih. Itu satu-satunya penjelasan. Saladiki. Kari tahu untaku. Siapa sebenarnya? Yang mengenkerkan kejayaan keluarga Qin kita. Yang dibangun selama beberapa generasi? Siapa yang melakukan ini pada kita? Aku ingin dia lenyap. Ini gawat. Formasi pengumpul keberuntungan yang aku pasang untuk keluarga Qin ternyata telah hancur. Jadi begitu. Sang terpilih,
sesuatu yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Telemangkal, keluarga Qin hanya tidak beruntung. TAPI. Kesempatanku. Akhirnya tiba. Keberuntungan dunia ini sangat berharga. Hanya aku yang bisa benar-benar menikmatinya. Hahaha, beberapa potong giok ini bersama-sama bernilai miliaran. Itu cukup untuk membeli lusinan tempat judi batu. Mulai sekarang, semua orang akan memanggilmu Tuan Mudagu. Selamat siang, Tuan Mudagu. Sekarang, Kurasa aku benar-benar salah menilaimu hari ini. Pasti ada sesuatu yang aneh tentangmu. karena kau sudah mengakui kekalahan, sekarang waktunya menepati taruhan. Jangan harap. APA, kau berencana untuk ingkar janji? Ya, aku ingkar janji. Memangnya kenapa? Aku. Tuan Qin. Anggota keluarga Qin, seorang sosialita. Dan dia? Guang. Bukan siapa-siapa, hanya pecundang tanpa apa-apa. Kenapa aku harus berlutut padanya? Pewaris keluarga Qin yang sombong. Merendakan diri Serenda ini. Itu sungguh mengejutkan. Gu Heng, kadang kau harus melepaskan sesuatu dengan status Tuan Qin. Jika dia benar-benar berlutut dan meminta maaf padamu, bagaimana dia bisa menghadapi siapapun setelah itu? Jangan bicara soal moral padaku. Liu Hanrui. Saat Qin Lai. Menyerangku dengan agresif. Aku tidak melihatmu. Maju dan mengatakan sepatah kata pun untuk keadilan. Aku. Jika kau tidak mau menepati janjimu, tidak apa-apa. Langit akan memberi kalian semua pelajaran. Dilihat dari waktunya, kabar buruk seharusnya tiba sebentar lagi. Apa yang kau takutkan? Kenapa harus ada begitu banyak kabar buruk? Angkat teleponnya. Nyalakan pengeras suara. Halo, apakah ini Bapak Liu? Laporan medismu sudah keluar. Kau didiagnosis gagal ginjal. Aku tidak percaya omong kosong ini. Ibu Shen, ada kabar mendesak. Suami dan anakmu mengalami kecelakaan mobil. Mereka sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Tolong segera ke rumah sakit. Jadi ini benar-benar terjadi. Apa yang kau tabo, itu yang kau tuai. Karma. Dan giliranmu selanjutnya. Hai, PAK Qin. Jangan melamun. Angkat teleponnya, cepat. Bagaimana kalau Anda melewatkan sesuatu yang penting? Itu tidak baik. Ya benar, Pak Qin. Aktifkan speaker teleponnya. Bayarkan kami dengan berapa banyak kabar baik yang Anda dapatkan. Pak Qin. Kabar buruk. Apa yang terjadi? Dana investasi pribadi Anda baru saja hancur. Semua aset Anda telah lenyap. Dan Anda masih harus membayar kembali utang 12 miliar rupiah. Sepengetahuan saya, Pak Qin, Anda bukan satu-satunya pewaris di keluarga Qin. Pak Qin, Anda punya 2 saudara. Dulu, ayah Anda memberikan masing-masing dari ketiga putranya, KKon, siapapun yang mengelolanya, dengan baik, akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Dengan dana pribadi Anda yang hancur, Anda telah kehilangan segalanya. Sekarang, Anda benar-benar kehilangan hak Anda atas wares dan keluarga. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Kalian semua, diam. Urusan saya. Bukan untuk kalian komentari. Pak Qin, jangan biarkan ini memengaruhi Anda. Anda bukan satu-satunya yang kehilangan segalanya. Tanpa dukungan finansial Anda, grup Qin Shop akan bangkrut. Bu Liu, segera Anda akan seperti dia, bangkrut total. Liu Hanrui. Saya membantu Anda membangun segalanya dari nol. Dan Anda tidak menghargainya. Kali ini, saya tidak akan mendukung Anda lagi. Sayang. Ya, Ayo pulang. Anda mau makan apa malam ini? saya mau barbecue. Kedengarannya enak. Ada tempat barbecue tepat di dekat rumah saya. Sate domba panggang mereka. Luar biasa. Ya, Ayo pergi. Pak Gu, tunggu. Pak Gu, tunggu. Guang. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Gu Hang lolos begitu saja. Bajingan itu. Dia menggekokkan kita semua. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan? Bukankah ini agak berlebihan? Siapa Anda berani bilang apa yang berlebihan? Kalau bukan karena Anda. Kita tidak akan berada dalam kekakuan ini. Jangan bilang,
Sekarang setelah Anda kehilangan segalanya, Anda berpikir untuk kembali bersama Gu Hang. Saya beritahu Anda, tidak mungkin. Bukan itu maksud saya. Sebaiknya jangan. Kita semua berada dalam situasi yang sama di sini. Jika Anda mencoba kabur, saya akan mengejar Anda duluan. Sayang, coba ini. Enak sekali. Sudah kubilang aku tidak bohong. Makanlah. Bagaimanapun juga, ini makanan terakhirmu. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Saya tidak ingin ada masalah. Pergi dari sini. Qin Lai, Apa yang ingin Anda lakukan? Tidak bisa makan dengan tenang di sini. Jangan bilang saya kejam. Saya beri Anda 5 menit. Makanlah sebanyak yang Anda bisa. Setelah kenyang, makanlah. Kau butuh energi untuk perjalanan. Qin Lai, Apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan itu ilegal. Bagaimana? C'est 40 acute? Bukankah kau seharusnya yang terpilih? Bagaimana bisa kau takut? Kau menyeret kami ke dalam kekacauan ini, dan kau masih berpikir bisa lolos begitu saja? Jangan mimpi. Apa kalian tidak punya malu? Kalianlah yang mendorong kami sampai batas. Jika karma datang padamu, kalian sendiri yang menyebabkannya. Yuan, Istrimu punya lidah tajam. Aku mulai menyukainya. bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkanmu membuat pilihan. pilihan APA? Aku akan mematahkan kedua tangan dan kakimu dulu. Lalu aku akan memberikan perhatian khusus pada istrimu. Apa kau ingin kami menghabisi kalian berdua sekaligus? Atau Satu persatu? Kau menjejekkan. Tidak memilih. Ya, tidak apa-apa. Malam masih muda. Kita punya banyak waktu. la Kukan. Aku ingin melihatmu mencoba. Jinsi, pergilah dari sini dulu. Aku akan menahan mereka. Kenapa aku harus pergi? Aku sudah gatal ingin berkelahi. Sayang, mundurlah. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang ini semua, Daipalai Langsang Ola Tuan Mudachin. Setiap dari mereka bisa melawan 100 orang. Dia, pada dasarnya adalah Dewi Prajurit. Jangan mendekat. Orang sepertimu, mencoba menutupi pembunuhan? Kau benar-benar berpikir kau sanggup? Sayang, kau serius sehebat ini dalam berkelahi? Yah, bukankah itu semua karena kau? Aku? Oh, benar. Pinter dan tangguh. Benar-benar kuat. Jujur saja, kau tidak terlihat seperti manusia. Atau bahkan peri. Kau lebih seperti seseorang dengan kulit cerah, penampilan memukau, lekuk tubuh mematikan, pinggang ramping, pantat menakjubkan dan kaki jenjang. Pintar dan tangguh. Benar-benar kuat. Yang akan mencintaiku dan hanya aku. Seumur hidup. Melakukan apapun yang aku katakan. Menjagaku dalam segala hal, dan tidak pernah menikah dengan siapapun kecuali aku. Kecantikan nomor 1. Didaxia. Kurasa itu semua memang karena aku. Oh, benar. Bagaimana dengan orang-orang? ITU? Mari kita serahkan mereka ke polisi. Mereka mungkin bertindak seolah hukum tidak berlaku bagi mereka, melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi kita tidak bisa begitu. Kita harus menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Kepala keluarga Qin, Patriarch Qin. Ayahku ada di sini. Ayahku ada di sini. Kalian tamat sekarang. Ini adalah kepala keluarga Qin, salah satu tokoh terkemuka di Daxia. Gu Heng, sekarang Patriark Qin turun tangan. Bahkan mukjizat pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak masalah, aku tidak peduli siapa dia. Jika dia berani menyentuhku, aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Jangan berpikir kau hebat, hanya karena kau tahu sedikit kungfu. Kau bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan yang dimiliki keluarga Qin.
Aku dengar, kau membuat masalah lagi. Ya, aku sedikit bermasalah. Ini semua karena bajingan ini. Siapa dia? Mereka memanggilnya yang terpilih. Dia menipu semua orang. Aku benar-benar rugi karenanya. Apa? Dia yang terpilih? Kau sebaiknya jangan melepaskannya begitu saja. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup, mencabik-cabiknya, membuatnya berharap. Ya, Madi. Tutup mulut kotormu, dasar bodoh. Kau pikir kau siapa? Berani tidak menghormati yang terpilih? Apa kau tahu betapa bodohnya dirimu? Telah merugikan keluarga Qin kita? Patriark, Telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk keluarga Qin. Dan tidak mudah untuk mengatur formasi keberuntungan. dan kau, Boka tak tahu terima kasih. Baru saja menghancurkan Harapan 100 tahun keluarga Qin. Jangan menghalangiku di sini, Minger. Tuan Qin, tidak perlu terlalu formal. Jika Qin Lai punya setengah saja otakmu, Tuan Qin, hal-hal tidak akan sampai pada titik ini hari ini. Anakku tidak berbakti. Aku minta maaf telah mempermalukanmu. Tuan Gu, keluarga Qin kami hanya berharap untuk menjaga hubungan baik denganmu. Kami tidak berniat menjadi musuhmu. Untuk menunjukkan permintaan maafku, Aku telah menyiapkan hadiah khusus untukmu. Tuan Gu, Sizirang bawa masak. Sebuah properti di Yunmer, senilai 3 miliar rupiah. Sebuah mobil sport Rolls-Royce, edisi terbatas global, senilai 180 juta rupiah. Kartu hitam dengan batas 10 miliar rupiah. Satu set seni keberuntungan asli. Ini hanyalah tanda hormat Kessel. Aku harap kau bisa memaafkan kesalahan keluarga Qin kami. Aku bisa memaafkan keluarga Qin. Tapi untuk Qin Lai, aku tidak bisa memaafkannya. Tindakan Qin Lai Telah melewati batas kesabaranku. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kalau begitu Tuan Gu maksudmu? Kita akan menangani semuanya sesuai hukum, apapun yang perlu dilakukan, akan dilakukan. Kesalahan keluarga Qin kami, kau tidak keberatan, kan? Kami akan melakukan APA yang kau katakan. Bawa anak tak tahu terima kasih ini. Dan orang-orang bodoh ini. Dan singkirkan mereka dari sini. Tangani sesuai aturan. Tidak, ayah, kumohon. Tuan Gu, Permisi sebentar. Akhirnya menyingkirkan. Orang-orang menyebalkan itu. Mereka bahkan tidak membiarkan kita makan dengan tenang. Ada apa? Si kecil rakus, masih belum kenyang? Ya, Bagaimana kalau ini, kita pergi ke restoran lain. dan terus makan? Oak, Ayo pergi. Tuan, mohon tunggu. Tunggu sebentar, Tuan. Siapa kau? Senior Qingxing. Apa yang membawamu kemari? Bye. Aku merasakan kedatangan sang terpilih ke dunia, jadi aku datang khusus untuk mencarinya. Tidak kesangka kau sudah mendahuluku, ajaran guru. Benar-benar di luar kemampuanku. Tentu saja. Dalam hal jalan keberuntungan, guru kita tiada duanya. Ya. Hey, bye. Sejak kau mengambil wujud manusia, aku belum melihatmu, Kameralah. Biar aku melihatmu baik-baik. Pergilah. Jinxie, kau. Senior. APA yang kau lakukan? Kau hanyalah bajingan kecil yang beruntung, itu saja. Kau pikir kau pantas memanggilku senior? Jangan repot-repot berjuang. Aku sudah menyegel meridianmu. Sekarang kau tidak berbeda dari orang lumpuh. Lepaskan dia. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Hahaha. Kalian berdua benar-benar pasangan yang saling mencintai. Jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Keberuntungan dalam nadimu benar-benar kuat. Jika aku mengambil keberuntunganmu, kekuatanku sendiri akan menjadi lebih besar. Aku akan tak terkalahkan. Kau berani diam-diam mempraktikkan seni terlarang. Guru melarang keras itu. Kakak, aku sudah muak dengan penyihir tua itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Aku berlatih begitu keras, hanya untuk melampaui semua orang. Guru tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan khawatir.
Begitu aku menjadi sang terpilih. Langit. Dan bumi. Siapa yang bisa menghentikanku? Bahkan penyihir tua itu. Kamu benar-benar sudah gila. Gu Heng, pergi saja, jangan khawatirkan aku. Dengan keberuntungan gila yang melindungimu itu, dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Ambil satu langkah lagi. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Jangan sentuh dia. Hehehe. Kurasa aku benar tentang kalian. Kalian berdua memang Pezangin yang seresai. Gu Hang, jangan lakukan hal bodoh. Cukup omong kosongnya. Apa yang kau lakukan padanya? Tenang saja. Aku tidak menyakiti gadismu. Aku hanya sementara membungkam suaranya agar dia tidak bisa bicara. Dengan budget dia tidak akan mengacaukan kesepakatan kita. Apa yang kau ingin aku lakukan? Mudah saja, ulangi mantra ini setelahku. Saat kau merapalkan mantra, tuangkan darahmu ke dalam kawan. Lalu kita selesai di sini. Mantra APA? Langit biru di atas. Nazib berliku-liku. Darah sebagai pengikat. Semoga Nazib baik dinajarakan. Jadi jika aku melakukan apa yang kau katakan, kau akan melepaskan Jinsi? Tentu saja. Aku mengambil keberuntunganmu. Kau mengambil gadismu. Sempurna. Langit biru di atas. Nazib berliku-liku. Darah sebagai pengikat. Semoga Nazib baik dianugerakan. Cukup. Cepat bawa kemari. Serakan. Ini dia. Kau baik-baik saja? Kau benar-benar bodoh. Aku tidak pantas menerima APA yang kau lakukan. Ini adalah keberuntunganmu yang luar biasa. Kau pantas mendapatkannya. Itu baunya. Itu persis baunya. Beginilah bau keberuntungan. Setelah aku meminum ini, aku akan tak terhentikan. Murid 2HK. Guru Bizar, kau akhirnya muncul. Aku di sini untuk membantu gurumu membersihkan rumah. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Aku akan menjadi tak terkalahkan. Kau telah tersesat dalam kegelapan. Kembalilah sebelum terlambat. Jangan terus membuat kesalahan yang sama. Orang terpilih, tidak semudah yang kau kira. Hehe. Nenek tua. Kau benar-benar berpikir aku akan percaya omong kosongmu? Jangan coba-coba membodohiku. Kau tidak punya harapan. Hehehe. Hehehe. Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakannya. Keberuntungan yang meluap-luap itu mengalir dalam diriku. Hehehe. Tunggu, ini tidak benar. Kenapa tiba-tiba sakit sekali? Keberuntunganku. Nezuko. Dia baru saja. Dia pergi. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Seni gelap itu hanya mencuri keberuntungan dari orang biasa. Tapi kau adalah orang terpilih. Diberkati dari atas. Keberuntungan yang menjadi milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Siapapun yang mencoba akan mati. Kakak senior terlalu serakah. Bagaimanapun, kita punya guru yang sama. Aku akan mengurus jenazahnya. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi setelah semua yang kalian berdua alami, hargai ikatan yang kalian miliki sekarang. Jangan biarkan keinginan kalian
membuat kalian kehilangan pandangan akan apa yang ada di depan mata. Jangan khawatir, Bibi Guru. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengecewakan Jinxie. Jinxie, Ayo pulang.